wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat isya, salat tarawih Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan beberapa cerita terkait orang yang berdosa dan kemudian dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dari seorang yang bernama Qaisalah bin Mayyas. Dia bercerita, kuntu ma'an najadat fa asabtu dhunuba la ara illa minal kabair. Suatu ketika saya bersama orang-orang Najadat, lalu saya terjatuh atau terjerumus pada dosa yang aku mengira bahwa dosa yang saya lakukan itu minal kabair, termasuk dosa besar. Faqultu li ibni Umar, lalu aku bercerita kepada Ibnu Umar tentang apa yang terjadi pada diriku. Faqala ma hiya, lalu Ibnu Umar bertanya, memang dosa apa yang kamu lakukan? Faqultu kadza wa kadza, dosa yang saya lakukan itu ini dan itu. Faqala laysat minal kabair, itu tidak termasuk dosa besar. Hunna tis'un, dosa besar itu kata Ibnu Umar ada 9. Ya, ini dalam versi Ibnu Umar. Nabi sendiri menyebut dosa besar itu ada 7, disebut dengan al-mubiqat. Maka Nabi menyebutkan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Ibnu Umar menyebut satu persatu tentang dosa besar itu. Ada 9 kata beliau. Yang pertama adalah al-isyraku billah, yakni menduakan Allah, berbuat syirik. Ya, para ulama ketika mendefinisikan syirik ada 2. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Tapi syirik kecil lebih besar dosanya daripada dosa besar. Ya, riya, sum'ah, ya, ini masuk dalam kategori syirik kecil, ya. Dan ini merupakan sifat orang munafik. Orang munafik itu di dalam Al-Quran surah An-Nisa disebutkan memiliki sifat malas beribadah, tidak betah dia beribadah, ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, ya. Itu orang munafik, enggak betah. Ya, maunya pingin cepat tuh selesai. Itu orang munafik tuh. Ya. Kemudian kalau ibadah itu malas, ya. Tapi giliran dilihat orang banyak, karena pingin disanjung, pingin dipuji itu. Yuraunan nas, pamer, riya, pingin disanjung, ya. Enggak mau kalau enggak disebut namanya, ya. Karena itu para ulama ketika menyebutkan tentang infak yang paling baik, sedekah yang baik itu adalah sedekah yang disembunyikan. Sedekah yang hanya dia dan Allah yang tahu kalau dia bersedekah. Tapi kadang-kadang sedekah yang ditampakkan itu jadi bagus. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyemangati orang lain untuk berinfak. Kemudian syirik besar kita faham, ya, dengan segala bentuknya, ya. Perdukunan, ya. Karena itu Nabi menyebutkan man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Barang siapa mendatangi dukun, paranormal, atau disebut orang pintar, lalu dia bertanya, ya, tentang sesuatu perkara gaib, maka 40 malam salatnya tidak diterima. Nabi sering menyebut kata 40.
Seperti barang siapa yang memelihara anjing hitam di rumahnya, maka 40 malam salatnya tidak diterima. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, kita tidak panjang lebar terkait tentang syirik. Yang kedua adalah membunuh, qatlun nafsi, ya, membunuh orang tanpa jalan yang benar, tanpa cara yang benar. Sebab ada saatnya pembunuhan dibenarkan, yakni dalam perang, dalam jihad, ya. Nah, orang beriman ketika perang itu tidak ada kata kalah, menang terus. Ketika terbunuh syahid, ketika membunuh hebat dia. Nah, itu orang beriman, ya. Kemudian ketika ada orang berencana berbuat jahat masuk ke rumah kita, kalau kami di daerah timur, di daerah Sulawesi itu terbiasa di dinding rumah itu ada badi. Badi itu semacam pedang, semacam apa ini ya, semacam pedang lah. Lalu digantung di dinding rumah, ya, di tembok. Kalau ada orang coba-coba mau berbuat jahat, udah kedahuluan tuh dipenggal lehernya, ya. Nah, itu pembunuhan yang diperbolehkan, ya. Dia ingin mengganggu istri, merampok dan sejenisnya, maka terjadi pembunuhan, ya, kalah dia, maka ini benar. Kalau tuan rumahnya yang kalah, ini termasuk mati syahid, ya. Ini dibahas nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin bab niat. Sebenarnya niatnya enggak mau membunuh, tetapi karena dia membela diri, ya, penjahatnya kalah cepat, akhirnya mati dia, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Ibnu Abbas berani mengatakan membunuh ini tidak diampunkan dosanya, sama dengan pelaku syirik, kata Ibnu Abbas. Walaupun pendapat ini ditolak oleh mayoritas para sahabat karena hanya satu dosa yang tidak dimaafkan, yakni dosa syirik. Ini menunjukkan bahaya membunuh. Maka kalau ada orang membunuh satu jiwa, sama dengan membunuh semua manusia. Kalau dia memberi kehidupan kepada satu orang, sama dengan memberi kehidupan kepada seluruh manusia. Yang ketiga, kata Ibnu Umar, yang masuk dalam kategori dosa besar itu adalah aklu malil yatimi zulma, memakan harta anak yatim, ya, menjual anak yatim, ya, bikin program anak yatim, tetapi sebagian dari dana yang masuk dimakan, diambil oleh panitia. Ini nggak boleh, ya, karena orang nyumbang itu kan semua untuk anak yatim, kecuali dia sudah sampaikan ada sebagiannya untuk operasional, baru boleh, ya. Tapi kalau tidak dibenarkan dia mengambil sepeser pun dari harta anak yatim. Termasuk memakan harta anak yatim. Suami meninggal dunia, lalu dia meninggalkan harta dan anak. Lalu ada orang menikah, ya, dengan perempuan, dengan ibu ini, maka bagian anak yatim ini dia makan, dia ambil. Ini termasuk memakan harta anak yatim. Kemudian yang berikutnya, kata Ibnu Umar, aklu riba, ya, makan riba. Karena itu kalau kita baca dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, itu banyak sekali hadis-hadis tentang buruknya riba. Riba ini lebih menjijikkan daripada perzinahan, bahkan lebih menjijikkan dari, mohon maaf, berhubungan dengan ibu tuh, ya. Riba ini dia sedang mengangkat pedang, mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya jangan sekali-kali kita, ya, terlibat dalam praktek riba, kemudian hasilnya kita makan. Walaupun nanti para ulama ada pembahasan bagaimana kalau sudah kadung, ya, ada harta riba, bagaimana membebaskan. Nanti dalam kategori para ulama namanya takhallus, membebaskan diri dari praktek riba. Kemudian yang berikutnya adalah alladzi yastaskhiru fil haram, yakni al-ilhadu fil haram, yakni durhaka di masjid haram, secara khusus di masjid haram, secara umum di masjid, ya. Yang berikutnya adalah yastaskhiru, ya, yastaskhiru ini merendahkan orang, menghina orang, ya. Orang yang menghina ini itu pada dasarnya dia sedang mengangkat dirinya,
Ya, kalau dia merendahkan orang, sebenarnya dia ingin menyampaikan kepada orang lain kalau dia itu orang hebat. Ya, nah ini ada unsur kesombongan di dalamnya. Dia hina orang lain, dia angkat dirinya, itu ada unsur kesombongan. Nah, orang-orang seperti ini Allah tidak siapkan bagi mereka kenikmatan di hari akhir. Sebab disebutkan oleh Allah dalam salah satu ayat bahwa kehidupan hari akhir itu dipersiapkan oleh Allah terhadap orang apa? La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Terhadap orang yang tidak suka mengangkat dirinya, meninggikan dirinya. Itu kan bisa terlihat dari gaya bicara orang. Ya, kalau dia tuh sombong, kalau dia itu ingin disanjung, ingin dipuji, ya, kalau bukan karena saya, itu karena saya, coba ada saya. Ini adalah omongan-omong, pembicaraan yang sedang mengangkat dirinya, ya, dia berharap orang menyanjung dirinya. Ya, sebab orang beriman itu adalah dia itu al-khafiyyu. Kata Nabi dalam satu hadis, ada 3 orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ada 3 orang yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah at-taqiyyu, hati-hati dalam menjalani hidup. Kemudian al-ghaniyyu, yakni merasa cukup atas pemberian Allah. Dan yang ketiga al-khafiyyu, khafi itu menyembunyikan siapa dirinya. Ya, dia tidak senang menceritakan dirinya. Ya, tapi kalau orang sombong dia akan senang. Ya, itu saya itu. Saya masih ingat. Ya, kalau bukan kak saya itu orang-orang sombong. Nah, orang kalau sudah sombong itu cenderung merendahkan orang. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairan minhunna. Jangan sekali-kali satu kaum merendahkan orang lain. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih hebat, lebih mulia daripada yang merendahkan. Jangan sekali-kali perempuan merendahkan perempuan yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan orang lain ini juga bisa dalam bentuk ghibah. Ya. Dia itu padahal rumahnya dekat masjid, ya, tapi nggak pernah kelihatan di masjid itu. Ini merendahkan orang. Pada saat yang sama dia sedang riya juga itu. Dia sedang riya. Ketika dia menyebutkan dia itu jarang ke masjid, tidak pernah kelihatan di masjid, dia sedang bercerita kepada orang lain kalau dia itu sering terlihat di masjid, artinya dia tuh rajin ke masjid. Ya, makanya ngumpul semua, merendahkan orang, sombong, pamer, riya, di situ ngumpul. Makanya Ibnu Umar ini menyebutkan tentang bagian dalam dosa besar. Maka kalau orang berbuat dosa, orang jarang ke masjid, ngapain kita ceritakan ke orang? Samperin dia, datengin ke rumahnya. Gimana caranya biar dia ke masjid? Jangan diceritakan, jangan diumbar aib orang. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Umar, kita bahas lewat-lewat saja karena bukan ini sebenarnya inti dari kajiannya. Nanti di poin 9 itu, ya, yakni lari dari medan perang, ya, lari dari medan perang. Kemudian menghina wanita muslimah, menuduh wanita muslimah berzina. Nah, yang terakhir kata Ibnu Umar, membuat orang tua menangis, ya, membuat orang tua menangis. Inilah inti dari riwayat ini. Maka Imam Al-Bukhari memasukkan riwayat ini pada bab memuliakan ibu di dalam kitab Adabul Mufradnya. Ya. Lalu Ibnu Umar bertanya kepada Taysalah bin Mayyas, "Apa orang tuamu masih hidup?" Ya. "Apa bapak ibu masih hidup?" Kata Taysalah, "Bapak saya sudah meninggal, yang tersisa ibu saya." Ya. Nah, di sini Ibnu Umar ingin membimbing bagaimana cara dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat ini, ya, ada beberapa poin penting. Kita ambil beberapa poin penting. Yang pertama adalah sikap seorang muslim terhadap dosa. Sikap seorang mukmin terhadap dosa. Seorang mukmin itu harus takut betul terhadap dosa. Ya. Disebutkan dalam hadis, ka'annahu qa'idun tahtal jabal. Orang beriman itu terhadap dosa seperti sedang duduk di kaki gunung. Ya, dia bayangkan gunung itu akan meletus, lalu letusan gunung itu tertimpa ke kepalanya, mati dia.
Maka orang yang cerdas akan menjauh, dia tidak akan tinggal di kaki gunung itu. Itu orang cerdas. Itulah orang beriman, kata Nabi. Melihat, memandang dosa itu seperti memandang gunung akan meletus, maka dia akan menjauh. Ya, tapi kata ada datang satu masa di mana generasi belakangan ini meremehkan dosa. Ya, meremehkan dosa. Tapi orang dulu, coba Taisalah bin Mayyas, asabtu dzunuba la araha illa minal kabair. Saya terjerumus pada dosa, saya mengira, saya menganggap itulah dosa besar. Ya, karena orang-orang salih tempo dulu meskipun sudah difahami ada dosa kecil, ada dosa besar, tetapi mereka secara umum memandang dosa itu al-mubiqat, memandang dosa itu semua membinasakan. Ya. Nah, nanti akan datang satu zaman di mana manusia ini meremehkan dosa. Ulama menyebutkan di antara Syekh Utsaimin, di antara yang sering diremehkan oleh orang adalah tarki salatil jamaah, meninggalkan salat berjamaah. Ini yang sering diremehkan. Padahal bagi orang-orang dulu ini al-mubiqat, membinasakan. Nah, ini hikmah pertama. Kita tidak panjang di situ. Hikmah yang kedua kita sudah sebut satu persatu. Masuk ke poin 9. Ibnu Umar nanya, apa bapak ibu masih hidup? Oh, bapak saya udah meninggal, tersisa ibu saya. Kata Ibnu Umar, lau alantha laha al-kalam wa at'amtaha at-ta'am fadkhulil jannah majtanabatal kabair. Ya, ibumu masih hidup, andai engkau berkata lembut kepadanya dan engkau beri makan dia, engkau akan masuk surga sepanjang engkau menjauhi dosa-dosa besar. Ini luar biasa. Ya, mau dosamu dimaafkan, manfaatkan keberadaan ibumu. Ya, berkata lembutlah kepada ibumu dan beri makan. Kalau kita perhatikan ungkapan dari Ibnu Umar, beliau mendahulukan kata lau alantalahal kalam. Andai engkau berkata lembut kepadanya lalu beri makan kepadanya. Apa maknanya ibadah Allah? Demi Allah, Bapak lebih paham. Ketika sudah berumur 70, 80, apalagi 90, tidak banyak lagi yang diharapkan oleh orang tua terhadap dunia. Ya, tidak seberapa banyak yang kita kasih kepada dia. Berapa juta setiap bulan yang kita kasih kepada dia. Yang paling diharapkan oleh orang tua yang senja adalah apakah anaknya punya waktu apa tidak untuk orang tuanya. Itu yang paling diharapkan. Ya. Apalagi kalau sudah 80, 90, itu kadang cerita diulang-ulang. Cerita hari ini itu, besok itu lagi ceritanya, besok lusa itu lagi ceritanya. Maka yang diharapkan oleh orang tuanya terhadap anaknya, anaknya punya waktu menjadi pendengar setia untuk orang tuanya. Kenapa ibadah Allah? Karena sudah tidak banyak lagi yang bersama dia. Ya, teman-teman di masa muda tidak mau datang. Yang bisa jadi dia juga sudah lupa kepada teman-temannya. Mohon maaf, bisa jadi sudah pikun. Ya. Maka yang paling diharapkan oleh orang tua seperti ini adalah anaknya punya waktu untuk orang tuanya. Ya. Kalau anaknya mengajak makan, ya, diajak makan bersama saudara-saudaranya, orang tuanya nangis. Nangis kenapa ibadah Allah? Nangis orang tuanya senang melihatnya anaknya rukun. Ya, berapapun banyak makanan yang disuguhkan di hadapan dia, berapa yang dia makan? Apalagi mohon maaf, kalau gigi sudah tidak ada, tinggal 2. Makanan semahal semewah apapun tidak tertarik lagi dia, tidak bisa makan. Maka yang dia harapkan adalah perkataan lembut dari anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi pendengar setia. Dia punya waktu. Dan dalam kondisi seperti itu, anak tidak akan pernah malu punya orang tua seperti itu. Ada satu cerita di Riyadh. Sejak lahir ibunya ini tidak kenal anaknya. Ya, karena ibunya gila. Dia nikah terpaksa. Ya. Kemudian dia melahirkan anak laki-laki, tumbuh menjadi orang hebat, kaya raya, menjadi orang terpandang. Tapi ibunya gila. Ya, kaya raya, orang terpandang, ibunya gila. Dan 2 kali sepekan sang anak menghantar orang tuanya ke rumah sakit.
Ketika sampai rumah sakit, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Ya, dia mukul-mukul tombol, mau mencoret-coret tembok, ya. Kemudian orang tanya, siapa itu wahai Tuan? Dia tanya kepada anak yang mengantar 2 kali sepekan, siapa itu wahai Tuan? Itu ibu saya, kata dia. Dia tidak malu mengatakan bahwa itu ibunya, padahal ibunya gila, ya, orang terpandang. Siapa yang tidak kenal dia? Orang kaya, ya, tetapi dia tidak malu mengatakan ibunya, dia itulah ibu saya. Saya tidak mungkin ada di dunia ini, tidak mungkin seperti ini atas izin Allah kalau bukan perantara dia, ibu yang gila itu, ya. Dia tidak malu mengatakan itu ibunya. Bisa jadi jamaah, dia bisa membayar orang berapapun yang dibutuhkan oleh orang untuk merawat orang tuanya, tapi itu tidak dia lakukan. Dia sendiri yang merawat orang tuanya, sesibuk apapun dia. Jamaah yang rahmat Allah SWT, ya. Bukan seberapa banyak yang kita kasih kepada mereka, tetapi seberapa banyak waktu kita untuk mereka, dan seberapa lembut ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan kepada mereka. Yang kadang-kadang, ya, mereka cerita, ya, membosankan ceritanya itu tuh lagi, ya, cerita masa kecil, cerita macam-macam, ya, kita sendiri bosan, tetapi kita tidak menampakkan kebosanan kita, menjadi pendengar setia, ya. Kalaupun mereka salah, kita akan tegur sebaik mungkin, ya. Inilah disebut oleh Ibnu Umar, lau alanta lahal kalam, andai engkau berkata lembut kepadanya, barulah kemudian beri dia makan, ya. Tapi tidak banyak yang akan dia nikmati. Bahkan bapak lebih paham, ibu lebih paham. Kita bangunkan rumah mewah, ya, kita sediakan makanan lezat mahal, berapa sih yang dimakan? Orang tua akan lebih nyaman tinggal di rumah tuanya dibanding dia tinggal di rumah megah anaknya, ya. Kenapa? Dia tidak mau ngerepotin anaknya, ya, karena dia merasa keberadaannya membuat anaknya apa? Terganggu. Itulah orang tua kita, itulah bapak ibu kita yang selalu menjaga kebahagiaan anaknya, yang selalu memperhatikan kebahagiaan anaknya. Saya beberapa kali melihat tayangan anaknya sudah jadi bupati, tetapi ibunya tetap berjualan, ya, ibunya tetap berjualan. Ini berapa kali tayang di TV. Kenapa? Dia tidak mau minta kepada anaknya, khawatir anaknya punya kebutuhan banyak, ya, khawatir ketika orang tuanya minta, anaknya dalam keadaan tidak punya duit. Itulah orang tua, ya. Hebatnya orang tua seperti itu. Karena itu, ya ibadah Allah, beruntung kita, ya. Ini anugerah besar, terutama kepada kita yang masih berumur 40, yang masih berumur 30 ini. Allah memberi masih menghadirkan orang tua kepada kita. Artinya mereka belum meninggal dunia, mereka hadir bersama kita. Ini kesempatan besar bagi kita masuk surga, ya. Ini kesempatan besar masuk surga. Dia itu adalah pintu tengah menuju surga. Maka bersungguh-sungguhlah kalian, ya. Dalam riwayat yang lain, ketika seorang laki-laki melamar perempuan, dia lamar seorang perempuan, lalu lamarannya ditolak. Selang beberapa waktu datang laki-laki lain melamar dan diterima, terjadi pernikahan. Faqataltuha, aku bunuh tuh perempuan, kata laki-laki ini. Lalu dia bertaubat, datang kepada Ibnu Abbas. Saya ingin taubat wahai Ibnu Abbas. Emang apa yang kamu lakukan? Saya baru membunuh orang karena lamaran saya ditolak. Inilah yang disebut cinta ditolak, itu pedang bertindak, bukan dukun bertindak. Pedang bertindak, dibunuh. Ini kisah nyata. Lalu dia konsultasi kepada Ibnu Abbas, gimana cara tobatnya? Ibnu Abbas nanya, ibumu masih hidup tidak? Dialog ini terdengar oleh seorang namanya Atha bin Yasar. Atha bin Yasar heran, kaget dia. Wahai Ibnu Abbas, ini orang sedang curhat, gimana cara taubat dari membunuh? Kenapa engkau tanya ibunya masih hidup? Apa hubungannya antara membunuh dengan ibu yang masih hidup? Apa kata Ibnu Abbas? Saya tidak tahu kebaikan yang lebih hebat agar dosanya dimaafkan oleh Allah melebihi berbuat baik kepada ibu. Ya,
Saya tidak tahu kebaikan apa yang mesti dia lakukan melebihi berbuat baik kepada ibunya. Ya, ini orang membunuh saja oleh Ibnu Abbas disuruh berbuat baik kepada orang tua. Oleh sebab itu ya ibadallah, ya, manfaatkan keberadaan orang tua kita. Manfaatkan keberadaan orang tua kita. Manfaatkan untuk apa? Untuk masuk surga secara mudah. Oleh sebab itu Nabi mensejajarkan orang bertemu Ramadan, masuk Syawal dosanya tidak maafkan, sama dengan orang yang jumpa orang tuanya di usia senja tetapi anaknya tidak masuk surga. Oleh sebab itu sekali lagi ya, perbanyaklah waktu bersama mereka. Ya, perbanyak waktu. Dan di dalam riwayat yang lain walaupun dinyatakan hadis riwayat yang lemah, ya, berbuat baik kepada orang tua ini memudahkan seluruh urusan kita dan memanjangkan umur kita. Ya, ini semua nanti dilihat dalam kitab namanya Adabul Mufrad, bagaimana kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, semua urusan menjadi mudah dan nyata. Benar, adakah satu kasus seorang yang ingin masuk S3 jurusan akidah di Madinah. Ya, syarat ketentuan tidak memenuhi. Mesti di atas 10 juz tanpa salah mungkin. Tapi dia punya hafalan yang mungkin hanya 5 juz. Ya. Jauh ada orang yang lebih hebat dari beliau. Ya. Ketika dia mendaftar ke jurusan yang berat ini, orang bertanya, "Benar kamu masuk jurusan ini?" Ya, karena orang tahu kemampuan dia. Ya. Benar. Apa andalanmu? Saya punya senjata katanya. Senjata saya ibu saya. Ketika dia mau masuk ruang ujian, dia telepon mamanya, dia telepon ibunya, minta didoakan kepada ibunya. "Ibu, doakan saya, sebentar lagi saya mau masuk ruang ujian, mau diuji." Maka ibunya sepanjang anaknya ujian, ibunya terus berdoa. Ketika pengumuman keluar, doakan wahai ibu, pengumuman akan keluar, saya masuk S3, mudah-mudahan lulus. Benar saja. Beliau berada di urutan ketiga dari sekian ratus orang yang daftar, hanya beberapa yang keterima. Beliau berada di urutan ketiga. Banyak yang tidak keterima, orang lebih hebat dari dia. Kenapa ibadallah? Atas izin Allah, ya, doa orang tua. Maka ini yang disebutkan tadi, bakti kepada orang tua ini memudahkan seluruh urusan kita. Ya, kemudian bakti kepada orang tua memanjangkan umur kita. Ya, memanjangkan umur kita. Sekali lagi ya, ini penting bagi saya yang saya masih punya bapak, ya. Bapak saya sudah hampir 90 umurnya, ya. Bagi kita yang masih punya orang tua, doa kepada Allah. Apa doanya? Selain Rabbi ghufirli, kita faham. Doa minta kepada Allah, berikan kesempatan yang lama kepada saya untuk membahagiakan orang tua saya. Ini tidak ada dari Quran, tidak ada dari hadis. Ini doa, silahkan saja. Minta kepada Allah kesempatan yang lama untuk membahagiakan orang tua kita di dunia ini. Ya, bagaimana kalau mereka sudah meninggal dunia? Tentu ada pembahasan khusus. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.